Narapidana itu melompat dari atap ke atas truk, lalu dengan cepat menyembunyikan diri di bawah ranting pohon. Saat ia mendekati gerbang, seorang penjaga memegang garpu rumput, menatap bak truk dengan mengancam. Tanpa ragu, penjaga itu menerjang. Merasa ada yang tidak beres, penjaga itu tidak menyerah. Tepat saat garpu rumput hendak jatuh lagi, pria itu yang tidak mampu menahan tekanan kematian akhirnya muncul. Tapi krisis masih jauh dari selesai. Penjaga itu dengan garpu rumput di tangan mendekati truk berikutnya dengan mengancam. Tetapi kemudian sebuah peluit berbunyi dan banyak narapidana berhamburan keluar dari bak truk. Melihat ini, pria itu yang dijatuhi hukuman 1 bulan kurangan isolasi tidak menunjukkan kepanikan. Sebaliknya, ekspresi puas muncul di wajahnya saat ia berjalan menuju selnya. Semua ini disengaja, cara untuk menutupi suara dari dalam. Begitu perhatian semua orang tertuju pada pemandangan di gerbang, 2 narapidana segera memulai operasi mereka. Pertama, mereka memindahkan kompor yang masih berfungsi ke samping, lalu menggunakan kait besi untuk mengangkat papan lantai. Seorang rekan segera memberi mereka kapak buatan sendiri. Pria yang menerima alat itu tidak bertindak, sebaliknya ia mengangguk ke arah jendela. Menerima isyarat itu, tahanan itu dengan cepat mengetuk kaca. Mendengar suara itu, rekan di luar mengangkat palu godam besar dan mulai bekerja. Pada saat itu, orang-orang di dalam juga mulai memukul dengan irama. Mereka harus berhati-hati karena mereka sedang menggali terowongan yang cukup besar untuk dilewati 250 tahanan. Para tahanan berencana menggali terowongan dalam 10 hari, tetapi masalah baru muncul pada hari kedua. Tanah yang baru digali memiliki warna yang sama sekali berbeda dari tanah di sekitarnya. Material yang begitu mencolok, begitu tercampur akan segera terlihat oleh penjaga manapun yang tidak buta. Tepat ketika mereka kebingungan, seorang tahanan tiba-tiba masuk. Sebelum ada yang sempat berbicara, ia menggantungkan penemuannya di lehernya dengan menyembunyikan kantong penyimpanan sederhana di kaki celananya dan menarik sebuah saklar. Tanah di dalamnya akan jatuh keluar secara alami. Kemudian ketika para penjaga tidak melihat, dia akan mencampur tanah tersebut dengan kakinya. Semua orang menganggap metode itu masuk akal. Jadi keesokan harinya semua tahanan ikut membantu, dan dalam beberapa hari mereka diam-diam telah membuang 50 ton tanah. Tanpa khawatir tentang tanah, para tahanan menggali dengan semangat yang semakin meningkat. Namun tepat ketika masalah tanah terpecahkan, masalah yang lebih besar muncul. Karena kurangnya papan penyangga di terowongan itu runtuh. Teman-temannya di luar bergegas masuk. Untungnya penyelamat dilakukan tepat waktu dan tahanan yang terjebak dengan cepat ditarik keluar. Tetapi jika masalah keruntuhan tidak dipecahkan, tanah di atasnya pasti akan ambles seiring waktu. Jika para penjaga mengetahui hal ini, rencana pelarian pasti akan gagal. Sekarang mereka membutuhkan lebih banyak papan untuk menopang terowongan yang panjangnya hampir 100 meter. Jadi para tahanan mengarahkan pandangan mereka ke bangunan itu sendiri, dimanapun yang tidak terlihat oleh siapapun. Semua papan kayu dilepas, bahkan papan tempat tidur. Hal ini membuat para tahanan tidak punya tempat untuk beristirahat. Namun selama mereka bisa melarikan diri, kesulitan ini bukanlah apa-apa. Tak lama kemudian, berkat usaha para tahanan, sebuah terowongan sempurna sepanjang 90 meter berhasil digali. Tapi ketika para tahanan mulai merasa puas,